Sudah kenal semua ya? Sudah sering belajar mungkin nanti ya. Oke, kita mulai dulu saja ya, karena waktunya takutnya nanti molor ya. Oke, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Kursi baru ya? Kursinya baru ya? Oke, ini ya untuk LO-nya dari saya menjelaskan tentang regulasi dan faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi. Kemudian dari OSG nanti tentang gangguan pada disorder hormon sampai disorder menstruasi. Kemudian dari patologi klinik dan nanti akan menjelaskan tentang pemeriksaannya. Ya. Ya, kita review di blok 1.4 ya. Ada apa? Siklus ya, siklus menstruasi ya. Kadang kita melihat dari sisi ovarium, ini siklus ovari ya, nanti fasenya yang berbeda ya. Nah, kita sekarang melihat dari siklus yang terjadi di uterus atau endometrium yang kita sebutnya adalah siklus menstruasi ya. Kita bagi menjadi fase menstruasi, fase proliferasi dan fase sekresi ya. Oke, yang pertama fase proliferasi ya. Di sini terjadi hiperplasi dari proliferasi dari endometrium ya. Endometrium yang lapisan apa? Fungsional. Oke, ingat ya. Oke, nah untuk ini ya, fase proliferasi dipengaruhi oleh hormon apa? Estrogen. Oke, estrogen ini berasal dari mana? Dari folikel ya, folikel yang berkembang ya. Sel granulosanya akan semakin banyak ya, dia berstratified dan akan menghasilkan lebih banyak estrogen ya. Oke, nah di sini juga ditemukan banyak sekali reseptor estrogen ya. Kemudian nanti ditandai dengan adanya peningkatan aktivitas mitosis, kromosom DNA, sitoplasma yang juga akan meningkat ya. Ini untuk mempersiapkan nanti implantasi ya. Kemudian fase sekresi ini terjadi setelah ovulasi ya. Oke, setelah ovulasi folikel yang ditinggalkan oleh ovum akan menjadi korpus luteum, akan mensekresikan progesteron ya. Oke, sehingga nanti progesteron berefek pada endometrium ya. Glandulanya akan semakin berkelok-kelok, stromal selnya juga akan lebih bengkak gitu ya. Kemudian juga pembuluh darahnya di sana akan lebih banyak, jadi semakin sinusoid ya. Di sini kok ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, maaf ya, sedang hilaf sepertinya saya. Oke, dan nanti di fase sekresi ini kan disiapkan untuk implantasi ya. Jadi nanti ovumnya akan dibuahi atau fertilisasi, kemudian nanti terjadi implantasi ya. Oke, fase berikutnya adalah fase menstruasi. Ini terjadi karena estrogen dan progesteron yang turun ya. Karena apa? Kenapa kok turun? Karena korpus luteumnya mengalami degenerasi. Jepang masih ada loh. Kalau konser itu VIP Jepang kan ya. Oke, kemudian karena terjadi kadar estrogen dan progesteron yang sangat rendah, maka endometrium itu akan mengalami penurunan ya. Oke, nah ini perbedaannya aja antara ovarian cycle dengan menstrual cycle ya. Oke, tapi di sini bahwa ini sama ya, dia terjadi secara paralel ya. Bisa dilihat di sini perubahannya yang ada di endometrium ya. Oke, di sini ada sel-sel nanti yang akan banyak mengalami perubahan gitu ya selama fase tersebut ya. Ada limfosit, makrofag, neutrofil ya, kemudian NK sel ya, dan sel stroma maupun sel residual ya. Nanti di
itu akan di fase sekresi ini akan sekresi ini akan mempersiapkan untuk implantasi ya. Kalau stromalnya nanti akan lebih banyak ya, siap untuk implantasi. Oke ya, nah sekarang pertanyaannya kenapa bisa terjadi menstruasi gitu ya. Oke, nah karena ada penurunan dari progesteron maka akan memecah ya lisosomnya ya. Lisosomnya ini akan menghasilkan fosfolipase A2 ya. Nah ini nanti membentuk asam arachidonat ya, dan ini akan menyebabkan sintesis dari prostaglandin. Prostaglandin ini ya akan menyebabkan kontraksi ya. Kadang pada wanita yang pada saat menstruasi juga disertai dengan dysmenorrhea karena ada kontraksi juga di miometriumnya akibat prostaglandin ya. Kemudian karena ada peluruhan lapisan endometrium yang fungsional, itu kan pembuluh darahnya terbuka ya, sehingga nanti akan ada perdarahan ya. 75% itu berasal dari darah dari spiralis ya, yang lain dari sini ya. Oke ya, karena ada progesteron, kemudian ini ketika progesteronnya rendah ya. Kemudian ini mekanismenya bagaimana kok bisa darah menstruasinya berhenti ya, karena ada hemostatik plaque gitu ya. Jadi trombosit, fibrin ya, seperti perdarahan pada umumnya gitu ya, ada agregasi ya di arteriol spiralis ya. Kemudian ada vasokonstriksi juga ya, dan ditambah dengan sel endotelial yang membengkak ya. Oke, nah proses ini sangat penting ya, karena ini nanti untuk mengontrol darah menstruasi, berhentinya darah menstruasi. Ini biasanya di hari ke-2 dan nanti akan berlanjut sampai ke hari ke-3 dan 4 ya, ditambah dengan ada reepitelisasi ya. Oke. Nah, reepitelisasi ini dipengaruhi oleh estrogen. Jadi estrogennya sudah naik, maka reepitelisasinya semakin banyak ya. Bisa dilihat sini ya. Oke, ini pasar darahnya, gitu ya, ini epitelnya ini. Kita sudah ada estrogen ya. Oke, nah ini regulasinya ya. Oke. Ini sebenarnya ada di kuliah kita sebelumnya ya, tapi di sini kita akan menekankan gitu ya, bahwa ada disintegrasi dari terus endometrium ini ya. Kalau siklusnya normalnya kan kalau di sini ya, di teks bukan biasanya sampai 28 hari ya. Oke, kemudian ini tadi sama ya, ada estrogen di sini di fase proliferasi gitu ya. Kemudian ada hormon yang lain adalah LH ya, nanti ini yang akan berpengaruh pada ovulasi ya. Kemudian hormon yang lain lagi ada progesteron ya. Oke. Nah, kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi tadi ya, terjadi menstruasi karena apa? Terjadi degradasi dari korpus luteum ya, sehingga terjadi endometrium yang akan meluruh gitu ya. Kemudian ada apoptosis ya, kemudian ada inhibisi dari kontraksi uterin tidak terjadi sehingga terjadi nyeri tadi ya, nyeri saat menstruasi, kadang juga disertai dengan kram. Oke, ini ya beberapa hal yang mempengaruhi ya, kenapa kok ketika pada saat menstruasi itu ya ada faktor psikisnya ya, karena apa? Ada pengaruh dari sistem limbik ya, yang menghantarkan sinyal ke dalam nukleus patus ya, sehingga nanti terjadi perubahan DNA dan frekuensi pulsasi ya. Makanya biasanya apa? Kalau pada saat wanita atau seorang gadis itu menstruasi, dia kan PMS ya, lagi PMS nih, lagi PMS ya, menstrual syndrome gitu ya, jadi single but short. Oke ya. Oke, ini beberapa hal yang mempengaruhi termasuk efek diet ya, itu juga akan meningkatkan obesitas dan dia punya efek negatif terhadap fungsi ovarium ya. Nah, yang baik ini nanti omega 3 ya, karena dia akan menurunkan dysmenorrhea dan anti-inflamasi. Oke, nah tadi kan hormon-hormonnya sudah disebutkan ya, kan? Ada GnRH, ada
talamus, kemudian FSH dan LH ya dari hipofisis atau pituitari, kemudian dari estrogen progesteron. Ini disebut sebagai HPO axis ya. Nah di sini nanti terjadi mekanisme feedback negatif dan positif ya. Oke, nah ini ya dari siklusnya itu ya, fase folikuler itu ya di sebelum ovulasi terjadi pertumbuhan folikel, kemudian ovulasi ya, folikel yang ditinggalkan akan menjadi korpus luteum sehingga disebut fase luteal ya. Jadi dia fase ya. Ini ya gambarannya yang dominan hormon apa ya. Oke, follicular phase ya, itu estrogen, luteolase, progesteron, kemudian di ini ya di ovarium ini ya terjadi pematangan folikel ya karena pengaruh dari FSH. Kemudian di fase luteal ini korpus luteum ya. Kemudian di uterus apa yang terjadi ya, terjadi proliferasi dari endometrium ya. Oke, kemudian ini akan endometriumnya di fase luteal akan lebih tebal ya. Ini perubahan yang terjadi pada folikel ya di fase awal follicular phase ya, ini ada lebih tebal ya. Karena dia seperti menginkubasi biar oosit itu matur ya. Ini terjadi peningkatan kadar estrogen. Kemudian ovulasi ya, ini karena ada LH surge ya. Sehingga ini selnya rupture ya. Kemudian folikel yang ditinggalkan ini akan berubah fungsi ya, dia menjadi produksi hormon progesteron. Nah ini yang LH tadi yang saya sampaikan, ini akan memacu ovulasi ya. Dengan adanya pertumbuhan atau perkembangan dari folikel ya, estrogen akan semakin tinggi ya. Estrogen ini akan punya titik tertentu, dia akan memberikan feedback ya ke luteinizing hormon ya. Kemudian nanti juga ketika estrogen semakin tinggi ya, ini juga akan memberikan feedback negatif ya. Awalnya feedback positif, kemudian feedback negatif ya. Kemudian nanti terjadi LH ini ya, penurunan yang mendadak ya. Oke, disinilah proses terjadinya ovulasi. Oke, ya kalau kita lihat kadar hormonnya sesuai dengan fasenya gitu ya. Nanti FSH di awal akan tinggi, kemudian akan estrogen juga meningkat di fase folikulasasi ya. Oke, ini LH tadi, kemudian ini dominasi oleh progesteron ya. Ini perubahan yang terjadi akibat estrogen dan progesteron, apa yang terjadi di endometrium. Oke, jadi ini bisa disimpulkan ya untuk DNSH ini nanti mempengaruhi apa? Sekresi dari FSH dan LH ya. Dan FSH nanti mempengaruhi pertumbuhan dari folikel yang tumbuh akan mensekresi estrogen. Kemudian tingginya estrogen ini nanti akan menyebabkan LH surge ya, ovulasi ya. Kemudian terjadi sekresi progesteron dari korpus luteum ya, ini yang akan memaintain tadi apa terus endometrium ya. Kalau estrogen dan progesteron tidak dipertahankan, dia akan secara tenaga sehingga terjadi menstruasi ya. Nah sekarang apa saja faktor yang mempengaruhi menstruasi gitu ya? Ada stres ya. Oke, tadi ya ada perubahan dari hipotalamus ya. Ini bisa saja nanti mendelay ovulasi atau malah menstop ovulasi ya. Kemudian berat badan ya, obesitas atau malah berat badan yang sangat kurang. Nah ini bisa mempengaruhi produksi dari hormon, karena hormon steroid berasal dari mana? Kolesterol ya, lemak ya, sehingga nanti ada lemak itu akan berpengaruh juga ya. Exercise ya. Oke, kalau yang exercise-nya terlalu over itu juga akan berpengaruh gitu ya. Oke, bisa saja dia menjadi menstruasinya tidak teratur ya, atau malah
ada gangguan menstruasi yang lain, yaitu kalau size ya. Kemudian usia ya, usia jelas ya, karena ada perubahan apakah itu ketika awal pubertas atau setelah nanti di akhir fase atau mendekati menopause ya. Kemudian pregnancy dan breastfeeding ya, karena pregnancy nanti apa? Stop menstruasi karena tingginya estrogen dan progesteron. Sedangkan breastfeeding ya di blok 1.4 terjadi apa? Kenaikan prolaktin, dia akan memberikan feedback negatif kemana? RH ya, sehingga nanti dia akan mensuppres apa? FSH dan LH ya. Kemudian hormon ya, kontrasepsi hormonal ya, ini juga akan mempengaruhi ya, bisa mengubah siklus, kadang malah tidak menstruasi. Nanti mungkin dokter Buki akan menjelaskan lebih detail. Kemudian ini penyakit yang bisa mengubah siklus menstruasi ya, PCOS ya, tiroiditis, hiperprolaktinemi, kemudian gangguan reproduksi yang lain, endometriosis, fibroid, gangguan ovarium ya, kemudian medikasi gitu ya, kemudian ada nutrisi ya, itu juga bisa mempengaruhi siklus, termasuk gangguan tidur ya. Jadi nanti ada pengaruh ternyata irama sirkadian ya, itu mempengaruhi siklus menstruasi. Itu ya, si siapa? Halo? Udah di ini belum? Dan dianalisis datamu? Oke, ya, yang tentang irama sirkadian sama siklus menstruasi ya. Oke, ya, ini faktor neural ya yang berpengaruh ya, di stres emosional ya, kemudian hormonal, ovarium dan faktor eksternal ya. Kita bisa lihatkan beberapa faktor ini secara visual. Nah ini mungkin yang dulu pernah terjadi gitu ya, karena ada COVID-19 gitu ya, ternyata dia akan mempengaruhi juga menstruasi ya, bisa infrequent, irregular maupun prolong. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, ya. Oke, kita lanjut ke dokter Buki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya ya, terkait dengan gangguan pada menstruasi. Tadi mungkin kita sudah banyak dijelaskan ya, sudah sangat detail terkait dengan fisiologi pada proses menstruasi. Kali ini mungkin kita akan lebih dalam untuk mengetahui apa saja sih kemungkinan kelainan-kelainan pada siklus menstruasi. Kalau kita berbicara garis besar, kelainan menstruasi itu ada dua. Yang pertama, kelainan pada perdarahan saat menstruasi, atau yang kedua yaitu kelainan saat nyerinya, jadi saat menstruasi. Nah, kelainan pada perdarahan itu bisa berupa kelainan volumenya, kemudian bisa juga kelainan durasinya, atau mungkin malah kelainan siklusnya. Jadi antara jarak antar siklus panjang sekali atau jarak antar siklus pendek, itu juga bisa merupakan suatu kelainan dari siklus menstruasi. Nah, kita mulai dulu dari kelainan pada perdarahannya. Tadi kita sudah banyak dijelaskan ya, bahwa pada menstruasi itu ada utamanya perubahan pada 3 aspek. Yang pertama, perubahan itu terjadi pada bagian endometriumnya. Yang kedua, saat siklus menstruasi juga ada perubahan pada siklus folikelnya, folikel pada ovarium. Dan yang utama, perubahan itu terjadi pada siklus hormonalnya. Nah, kita tahu bahwa ada organ utama untuk meregulasi siklus menstruasi. Tadi yang pertama apa? Hipotalamus. Yang kedua, pituitari. Pituitarinya anterior atau posterior? Anterior. Yang ketiga, ovarium. Nah, hipotalamus dan pituitari itu akan menghasilkan hormon namanya hormon gonadotropin. Tadi apa? Hipotalamus akan menghasilkan GnRH, pituitari akan menghasilkan LH dan LH. Dan ovarium itu akan menghasilkan beberapa hormon.
tergantung nanti fasenya. Ada fase folikuler, ada fase luteal. Nah, kita akan lebih dalam. Jadi ketika kemudian pituitari itu menghasilkan FSH dan LH, pada fase folikuler hormon yang dominan apa? Kalau di ovarium, estrogen. Mekanismenya gimana? Ada yang tahu? Jadi ada namanya teori two cell, two gonadotropin teori. Ada yang tahu? Jadi dua sel itu ada di ovarium, namanya sel granulosa dan sel TK. Gonadotropin tadi ada FSH dan LH. FSH itu sesuai dengan namanya follicle stimulating hormone. Jadi itu tujuannya untuk menstimulasi perkembangan dari folikel. Bagaimana dia bekerja? Dia bekerja dengan cara menghasilkan estrogen. Estrogen yang banyak, dia akan meningkatkan reseptor dari FSH. Nah, nanti kita diskusi ya. Jadi ada hormon FSH sama ada hormon LH. Hormon LH itu akan bekerja pada sel yang namanya sel TK. Dia akan menghasilkan androgen. Androgennya adalah androstenedion dan satu lagi testosteron. Androstenedion dan testosteron yang dihasilkan oleh sel TK itu kan merupakan androgen ya, komponen androgen. Nah, itu dia akan dibawa ke sel granulosa. Dari granulosa itu di bawah pengaruh dari hormon FSH, dia akan menghasilkan estrogen, khususnya estradiol. Nah, hormon estradiol itu dia itu akan nantinya memiliki efek parakrin atau di sekitar selnya. Di sekitar selnya dengan cara dia meningkatkan reseptor dari FSH. Ya. Tapi kemudian sel granulosa itu tidak hanya menghasilkan estrogen, tapi dia menghasilkan inhibin. Ada yang namanya inhibin B. Nanti kalau kalian pernah baca diagram inhibin, nah pada fase folikuler itu akan menghasilkan inhibin B, di mana estrogen dan inhibin B akan memberikan feedback negatif di hipotalamus dan pituitari, sehingga FSH-nya akan menurun. Ketika FSH turun, dia akan berikatan dengan sel yang lebih banyak reseptornya. Nah, ketika dia berikatan dengan sel yang lebih banyak reseptornya di folikel, sehingga hanya akan ada tumbuh satu folikel dominan. Karena folikel dominan syaratnya harus punya estrogen yang banyak. Kalau estrogennya banyak, berarti reseptor yang banyak, sehingga lebih banyak berikatan dengan FSH. Sehingga oleh karena itu, kenapa satu siklus hanya ada terjadi satu kali ovulasi pada satu folikel, karena yang bisa tumbuh cuma satu. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, itu adalah fase folikuler dari ovarium. Kemudian estrogen yang kita hasilkan, yang dihasilkan oleh ovarium tadi, berefek ke fase endometrium. Dia akan bagaimana? Kelenjar akan berproliferasi. Kalau kelenjar berproliferasi, otomatis ininya semakin tebal atau semakin tipis? Semakin menebal. Jadi karakteristik fase proliferasi dari fase endometrium itu ininya mulai menebal. Nah, kemudian pada cut-off tertentu kita tahu tadi estrogen kan feedbacknya apa? Negatif ya. Pada fase tertentu tadi sudah dijelaskan, jika estrogen itu di atas 200 pikogram, dia itu malah memiliki efek yang berbeda ke gonadotropin. Dia efeknya akan feedback positif. Feedback positif yang menyebabkan adanya LH surge. Itu adalah perubahan hormonalnya. LH surge tadi yang menyebabkan fase folikuler menjadi ovulasi. Dari primordial, primer, sekunder, digraf, kemudian ovulasi. Gitu ya. Nah, setelah ovulasi di fase ovarium dia akan berubah menjadi fase apa? Fase luteal, karena dia akan membentuk satu korpus luteum ya. Nah, di korpus luteum itu ada beberapa hormon yang dihasilkan. Apa aja? Estrogen, progesteron, sama inhibin A. Nah, inhibin A dan estrogen dan progesteron itu yang menimbulkan feedback negatif ke FSH, sehingga pada fase kemudian fase kita bilang fase luteal itu tidak ada lagi kemudian sel folikel yang berkembang menjadi dominan. Jadi kenapa kemudian
saat satu siklus menstruasi hanya ada satu ovulasi. Nah, kemudian progesteron tadilah yang kemudian bekerja di fase endometrium menyebabkan kelenjar endometrium akan mensekresikan hormonalnya sehingga disebut dengan fase sekresi. Karena sekresi otomatis tambah tebal atau tambah tipis? Tambah tebal. Tujuannya dia mensekresi adalah supaya dia siap untuk implantasi. Nah, pada kondisi tertentu corpus luteum itu kita sebut ada waktu hidupnya. Jadi dia itu waktu hidupnya itu biasanya akan selalu tepat. Berapa hari? 14 hari. Jadi setelah 14 hari jika kemudian tidak ada proses kehamilan, dia akan mengalami program cell death, biasanya apoptosis. Sehingga ketika corpus luteumnya mati, progesteron dan estrogennya menurun. Nah, karena terjadi progesteron withdrawal, tidak ada yang mempertahankan dari endometriumnya, sehingga dia terjadi proses menstruasi. Karena nggak ada estrogen dan progesteron, feedback negatifnya ada atau tidak? Tidak ada, sehingga FSH-nya mulai dihasilkan lagi. Mulailah siklus menstruasi yang baru. Jadi yang perlu dihafalkan adalah hormon gonadotropin itu untuk menilai fungsi dari hipotalamus dan pituitari. Kalau hormon estrogen itu menilai fungsi dari gonad atau ovarium ya. Oke, sebelum kita mengetahui kelainan-kelainan pada ovarium, kita harus mengetahui bagaimana sih siklus menstruasi yang normal. Ya, yang pertama yaitu terkait dengan frekuensinya. Frekuensi berarti kita menghitung jarak antar siklus menstruasi. Normalnya adalah 24 sampai 35 hari. Kalau kurang dari 24 hari, otomatis kalau dalam 1 tahun siklus menstruasinya sering atau jarang? Sering. Maka kita bilangnya frekuen, abnormal, uterine bleeding. Kalau misalnya lebih dari 35 hari, berarti siklus menstruasinya jadi semakin jarang atau infrequent. Pada kondisi tertentu, bahkan bisa tidak terjadi yang namanya menstruasi. Nah, itu kita sebut dengan kondisi amenorrhea, khususnya amenorrhea sekunder. Biasanya kalau amenorrhea sekunder kita punya definisi sendiri, yaitu misalnya jika biasanya siklus menstruasinya teratur, dia nggak menstruasi selama 3 bulan, kita sebut dengan amenorrhea sekunder. Tapi kalau siklusnya nggak teratur, baru kita sebut dengan siklusnya tidak teratur, cut-off-nya itu 6 bulan. Nah, apa definisi teratur dan tidak? Definisinya adalah kalau kita lihat itu berdasarkan regularitasnya. Jadi siklus menstruasi itu masih kita bilang normal kalau dia maju 7 sampai 9 hari. Maju atau mundur 7 sampai 9 hari. Kan seringkali siklus menstruasi kan dalam masuk tanggalnya tepat ya. Berarti dia entah maju, entah mundur. Kalau masih di range 7 sampai 9 hari, berarti dia masih normal. Kemudian adalah durasi. Kalau durasi, rata-rata menstruasi itu durasinya adalah 7 hari. Cuma kapan kita bilang durasinya itu memanjang atau prolong, itu apabila lebih dari 8 hari. Kemudian nanti pasti banyak yang tanya, dok kalau flex dihitung nggak? Kadang sering sekali pasien datang, dok saya menstruasinya ini darah keluar banyak 4 hari, terus flex 5 hari. Itu termasuk abnormal apa enggak? Jadi dihitung durasi itu apabila keluar darah warna merah. Kalau flex itu bisa berdasarkan karena apa? Sisa dalam menstruasi yang kemudian tidak keluar dengan lancar. Karakteristiknya biasanya flex warnanya akan berubah menjadi warna coklatan karena dia darahnya teroksidasi. Berarti itu sisa yang ada di jalan lahir. Nah, setelah kita tahu kelainan frekuensi, durasi, dan regulasi, kita juga akan melihat volumenya. Kalau dulu itu kita bilang volumenya berlebih itu kalau lebih dari 5 kali tadi membalut penuh. Kalau sekarang berbeda. Ini lebih subjektif, dimana ketika kemudian pasien merasakan, dok menstruasi saya kemudian tidak seperti biasanya, sekarang tambah banyak dok, kemudian mengganggu aktivitas, nah itu sudah bisa kita bilang menstruasinya berlebih. Itu ya, ini untuk yang definisi dulu. Kalau kita mau belajar patofisiologi, kita harus tahu definisi normalnya. Nah, setelah kita kemudian menentukan bahwa oh ini kemungkinan tidak normal lah,
Nah ini kita baru kemudian mencari apa kemudian penyebabnya dia tidak normal. Tentunya kita harus melacak dia itu tidak normalnya karena kelainan struktural atau kelainan non struktural. Nah, kelainan struktural yang banyak terjadi itu diklasifikasikan oleh Vigo oleh Monroe itu menjadi beberapa kali klasifikasi. Ada singkatannya kalau struktural, yaitu POM. P itu polik. Jadi kemungkinan gangguan ekspresinya karena polik. A itu adenomyosis. Nah ini juga mulai sering banyak ditemukan. Yang ketiga leiomyoma dan yang keempat itu malignansi. Nanti kita bahas satu persatu. Kalau yang non struktural itu nanti ada karena kelainan pembekuan darah atau koagulopati, atau kemudian karena gangguan ovulasi, bisa juga karena kemudian yang E itu endometrial. Nah endometrial itu paling sering karena infeksi atau inflamasi. Dan yang I iatrogenik ketika penggunaan obat-obatan. Dan yang ketiga itu yang belum diklasifikasikan. Nanti ada beberapa contoh. Nah ini terkait dengan sebelumnya ada polik misalnya. Yang pertama itu polik. Kalau polik itu biasanya terjadi karena proliferasi dari bagian kelenjar dan bagian dari jaringan ikat. Jadi kalau kita lihat dinding rahim, kalau kita masukkan teropong itu harusnya mulus. Mau di fase apa dia itu biasanya tetap mulus. Cuma ketika ada poliknya itu seperti ada tangkainya. Jadi ada tangkai dari dinding endometrium. Biasanya memang seringkali pasien ini tidak ada gejala atau simptomatik. Cuma gejala yang paling sering kalau gangguan perdarahan itu biasanya adalah intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding adalah adanya perdarahan di antara siklus menstruasi, ya. Dan biasanya pasien kalau seperti ini datang ke kita keluhannya adalah infertil. Kenapa? Karena biasanya polik itu menghalangi proses implantasi. Nah, kalau yang kedua, nah ini yang kedua adalah adenomyosis. Adenomyosis adalah kelainan di mana kelenjar endometrium yang harusnya dia ada di bagian dalam, dia mengalami invasi ke bagian lapisan apa kira-kira? Lapisan endometrium. Ya. Jadi harusnya lapisan endometrium itu di bagian yang putih-putih ini. Ini adalah lapisan endometrium. Tapi kemudian dia masuk ke arah dalam ke bagian endometrium sehingga bentuklah tampak ada pembesaran pada bagian endometriumnya. Kenapa kira-kira? Yang pertama berarti ada kerusakan batas antara endometrium dan endometrium. Ini kalau kita lihat, ini adalah bagian adenomyosisnya. Dan ini kalau kita lihat lagi, ini adalah bagian adenomyosisnya. Biasanya pada pasien adenomyosis ini keluhannya adalah menstruasinya banyak sekali, disertai dengan nyeri saat menstruasi. Kemudian juga seringkali datang ke kita karena keluhan infertilitas atau gangguan kesuburan. Kembali lagi karena mungkin dinding endometriumnya tidak reseptif karena adanya adenomyosis. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu leiomyoma atau biasanya kita bilang myom. Nah, myom ini terjadi karena proliferasi dari sel otot polos pada lapisan endometrium. Kalau ditanya sebabnya apa? Mutasi genetik. Nah, pada kasus leiomyoma ini membedakan dengan kondisi adenomyosis adalah pada leiomyoma biasanya sel leiomyomanya itu akan dibatasi oleh kapsul, sehingga batasnya kalau kalian lihat lebih jelas. Pada eklesi kita bisa melihat batasnya lebih jelas. Dan keluhannya biasanya adalah hanya perdarahan uterus yang tidak normal, mensnya banyak, bergumpal. Nah sekarang tanya kenapa ketika mensnya banyak bergumpal? Ada yang tahu? Ya, kalau mensnya itu sedikit, maka proses pembekuan darah kan kemudian bisa mengalami, kalau kita bilang bisa diencerkan. Pembekuan darah kan mesti bergumpal ya. Cuma kalau sedikit kan dia kemudian bisa diencerkan kembali melalui proses hemostasis ya berarti ya. Cuma kalau kemudian menstruasinya banyak, proses untuk menggumpal, mencairkan dari gumpalan itu jadi terganggu. Jadi hingga akhirnya ketika mensnya banyak,
isinya gumpalan-gumpalan semua. Gitu ya. Ini untuk leiomyoma. Dan seringkali sebetulnya leiomyoma ini berhubungan dengan hormon dependent. Jadi dia sangat berhubungan sama estrogen. Biasanya kalau setelah menopause dia akan mengecil atau kemudian malah menghilang. Sehingga pada leiomyoma ini sebenarnya tidak kemudian, kan kita seringkali melihat pasien liom kemudian dioperasi ya. Cuma untuk indikasi operasi sebenarnya tidak kemudian harus wajib kita lakukan. Kita juga akan melihat apakah ada utamanya gangguannya karena perdarahan atau gangguannya karena infertilitas. Kalau mungkin karena infertilitas ya mungkin perlu kita tindakan operasi. Kalau perdarahan, kalau misalnya kita kasih berikan obat hormon yang membaik, maka tidak wajib untuk dilakukan operasi. Nah, ini adalah malignansi atau keganasan. Kita harus mengingat bahwa pada kondisi tertentu adanya perdarahan normal itu karena suatu kondisi keganasan. Jadi harus selalu kita ingat apabila, terutama apabila usia pasien muda atau tua? Tua. Usia pasien tua, kemudian kita lihat pasien itu paparan hormonalnya tinggi. Contohnya pasien dengan pasien paparan estrogennya tinggi. Contohnya pada mati siapa? Oke, pasien yang kemudian dapat estrogen replacement. Cuma kalau misalnya belum menopause kayaknya jarang ya. Biasanya itu pada pasien-pasien yang belum pernah hamil. Kenapa kira-kira? Karena saat hamil estrogen itu akan ditekan. Yang dominan adalah progesteron. Kemudian pada pasien-pasien dengan, kalau kita tahu itu pasien dengan PCOS, nanti kita bahas. Pada pasien PCOS dia itu estrogennya cenderung tinggi. Karena tidak terjadi ovulasi, berarti tidak ada progesteron. Kalau tidak ada progesteron, berarti tidak ada yang menghambat estrogen. Jadi dia akan tinggi terus selama masa kehidupannya. Kemudian pada pasien-pasien obesitas, diabetes, obesitas kita tahu di lemak akan membuat hormon estrogen menjadi hormon apa? Estrogen yang ada dihasilkan dari periferi lemak. Nah, hormon estrogen ini juga bisa menimbulkan adanya resiko untuk terjadinya keganasan, terutama kanker endometrium. Jangan dilupakan juga kanker lain yang manifestasinya perdarahan adalah kanker serviks. Kalau kanker endometrium khasnya dia itu perdarahan ketika sudah masuk menopause. Jadi pasiennya udah menopause nih, udah 50 tahun, kemudian 60 tahun ibunya ngeluh perdarahan. Nah, kita harus curiga kanker endometrium. Kalau kanker serviks, dia memang distribusinya bisa di usia reproduktif sebelum menopause. Tanda khasnya adalah apa kira-kira? Post coital bleeding. Kenapa? Karena adanya kontak dari sel kanker dengan penis ketika hubungan seksual. Jadi seringkali keluhannya adalah post coital bleeding. Tanda keluhan pertama yang muncul. Ini untuk malignansi. Ini adalah tadi kelainan struktural pada kondisi darah uterus anormal, ada apa aja? Polik. Yang kedua adenomyosis. Yang ketiga leiomyoma. Yang keempat malignansi. Dan selanjutnya ini adalah yang non struktural. Jadi bukan karena faktor struktural. Jadi gimana kita mengaksesi dia ada kelainan struktural atau tidak? Pertama kita lakukan pemeriksaan fisik, kita raba yang masa atau tidak. Setelah itu, kalau misalnya dari pemeriksaan kita tidak ada raba masa, kita bisa lakukan misalnya pemeriksaan apa? USG ya. USG nanti bisa USG transabdominal lewat perut atau USG yang lebih spesifik. Ini wanitanya USG apa ini? Ini transvaginal ya. Sehingga tampakannya bisa lebih jelas. Memang kalau untuk menilai kelainan struktural, rekomendasinya adalah pemeriksaan USG transvaginal. Dan pada kondisi tertentu kita juga melakukan pemeriksaan MRI jika diperlukan ya. Nah, untuk koagulopati ini biasanya terjadi karena
kondisi-kondisi pada pasien itu sendiri. Bisa karena trombopati mungkin trombositnya ada tapi dia tidak berfungsi dengan optimal, atau mungkin trombositnya berkurang. Ada kondisi apa? Bisa imun, ITP, bisa TTP, atau mungkin pada leukemia. Kenapa? Leukemia akhirnya tinggi, mioblasnya dominan di sel sumsum tulang, kemudian proses pembentukan trombositnya akan berkurang, sehingga biasanya manifestasinya adalah trombositopenia. Nah, ini adalah yang selanjutnya. Tadi kan koin ya, koagulopati sudah, sekarang ovulatori. Nah, disinilah yang kemudian paling menantang, karena proses ovulatori itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Biasanya kalau kelainan ovulatori, dia itu cenderung ke arah menstruasinya itu jadi siklusnya panjang, bahkan mungkin dia bisa masuk ke amenorrhea sekunder. Nah, untuk melakukan investigasi atau untuk melakukan workup-nya, biasanya kita dari WHO akan klasifikasikan menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama yaitu hipogonadotropik hipogonadism. Kira-kira kalau hipogonadotropik FSH-nya naik atau turun? Turun. Hipogonadism, estrogennya tinggi atau rendah? Rendah. Kalau hipogonadotropik hipogonadism, kira-kira kelainannya di mana? Di sentral ya, entah di hipotalamus atau di pituitari anterior. Nanti bisa kelainannya berupa fungsional hipotalamus amenorrhea. Yang tadi mungkin sudah dijelaskan, mungkin karena stres, aktivitas berlebih, atau kemudian diet berlebih, itu biasanya muncul dengan fungsional hipothalamic amenorrhea. Kemudian ada pituitary dysfunction. Pituitary dysfunction itu faktornya banyak. Jadi ini hipotalisnya normal tapi pituitarinya nggak normal. Kenapa dilihat? Yang pertama bisa karena tumor. Yang kedua bisa karena infeksi. Paling sering kalau nggak TB, apa? Toxoplasmosis. Terus ada juga yang disebut dengan kondisi Sheehan syndrome. Kalau Sheehan syndrome itu biasanya karena proses otak kan tetap bagaimanapun akan divaskulisasi sama pembuluh darah ya. Berarti kalau pembuluh darah itu harus dicukupi dengan adanya asupan darah yang cukup. Ketika adanya asupan darah ke otak yang berkurang, dia akan menyebabkan kerusakan dari sel otak. Nah, kalau di pituitari, nama spesifiknya adalah Sheehan syndrome. Biasanya itu adalah komplikasi apabila terjadi shock hemoragi yang berat, terutama pada proses persalinan. Kemudian, nah kita loncat dulu ke yang grup ketiga. Kalau grup ketiga itu hipergonadotropik hipogonadism. Berarti FSH-nya gimana? FSH-nya tinggi, tapi estrogennya rendah. Kenapa FSH-nya tinggi? Karena feedback negatifnya kecil, karena estrogennya rendah. Berarti kira-kira kelainannya di mana? Kelainannya di gonad atau di ovarium ya. Karena ovariumnya nggak bisa menghasilkan estrogen, sehingga feedback negatifnya sedikit. Ketika feedback negatifnya sedikit, otomatis produksi FSH akan meningkat. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi kelainan-kelainan prematur ovarian insufficiency. Jadi itu gonadnya mengalami kerusakan prematur. Nah, biasanya kondisi kenapa gonadnya mengalami kerusakan prematur karena apa kira-kira? Karena radiasi atau kemoterapi, atau mungkin karena indikasi tertentu ovariumnya keduanya harus dioperasi, sehingga kalau nggak ada ovariumnya berarti nggak ada estrogennya, gitu ya. Nah, kalau yang kelas kedua yang normogonadotropik normogonadism, ini biasanya karena kelainan hormonal, bisa karena kemudian PCOS atau hipotiroid. Ini seperti nanti yang kita bahas. Dan dulu klasifikasi yang keempat, hiperprolaktin, itu masuk ke klasifikasi yang kedua, tapi sekarang dipisah ke klasifikasi yang sendiri atau yang keempat.
apa? Kalau misalnya kita menemui pasien dengan menstruasi yang terlambat atau bahkan tidak menstruasi, pemeriksaan utama yang kita lakukan adalah PPT. Pastikan dulu dia tidak menstruasi atau terlambat haid karena bukan faktor kehamilan. Kalau PPT itu sudah negatif, baru kita cari penyebab lainnya. Nah, kita cari penyebab lainnya dengan cara cek apa tadi? Yang mudah cek FSH sama cek estrogen untuk tahu kelainannya di tingkat apa, gitu ya. Nah, ini yang pertama yang kita sudah bahas tentang fungsional hipotalamic amenorrhea. Bisa kelainannya tadi, entah kemudian dia stres, entah kemudian pola tidurnya berubah, entah kemudian pola makannya berubah. Nah, ini untuk tadi pituitary dysfunction yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini selanjutnya tentang PCOS. PCOS ini adalah salah satu kelainan dari AOB yang paling sering kita temukan, di mana gejala utamanya adalah, kalau dari kriteria Rotterdam itu 2 dari 3, entah dia oligomenorrhea. Oligomenorrhea itu sama dengan infrequent. Ini adalah terminologi lama. Oligomenorrhea atau kemudian hiperandrogenisme, baik itu klinis atau laboratoris. Dan yang ketiga adalah polikistik. Nah, nanti kita bahas kenapa sih kok kriterianya terus ada oligo, hiperandrogen, dan polikistik, dan kenapa. Jadi PCOS itu kalau kita lihat patofisiologinya itu ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama karena LH, rasio LH dan rasio FSH itu lebih tinggi, atau LH itu lebih tinggi daripada FSH. Kalau ingat-ingat tadi algoritma fase folikuler itu tinggi mana FSH sama LH harusnya? FSH. Pada PCOS LH itu lebih tinggi. Kalau diingat lagi, tadi teori itu saya menurut teori LH akan menghasilkan, LH akan merangsang apa? Sel TK untuk menghasilkan androgen, sehingga LH yang lebih tinggi akan menghasilkan androgen yang lebih tinggi. Itulah kenapa pada PCOS lebih banyak androgennya. Kemudian ada pertanyaan, lah kenapa androgennya nggak diganti jadi estrogen? Karena ternyata androgen yang terlalu tinggi dia akan menghambat proses aromatase. Proses aromatase itu proses konversi dari androgen ke estrogen. Nah, itulah kenapa pada PCOS kemudian androgennya tinggi. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua itu resistensi insulin. Nah, insulin itu punya beberapa reseptor, terutama reseptor IGF. Ternyata reseptor IGF itu ada di sel TK, sehingga kalau insulinnya tinggi dia akan berkaitan dengan reseptor TK untuk menghasilkan hormon apa tadi sel TK? Androgen. Jadi kenapa dia mengalami hiperandrogen juga. Dan ternyata reseptor resistensi insulin atau insulin yang tinggi dia itu bisa menyebabkan sel hati untuk mengurangi produksi protein transport. Nah, protein transport itu ada yang namanya pengangkut transport spesifik untuk androgen, namanya SHBG. Sehingga kalau hormon itu aktif ketika berikatan atau ketika bebas. Bebas. Kalau misalnya protein transportnya berkurang, berarti yang bebas lebih banyak atau lebih rendah? Bebasnya lebih tinggi, sehingga dia juga lebih poten androgennya. Nggak hanya banyak, tapi dia juga lebih poten. Sehingga pada pasien dengan PCOS dia akan muncul hiperandrogenisme. Hiperandrogenisme itu nanti bisa kita cek hormonal atau bisa kita cek secara klinis. Nanti kita bahas. Kenapa dia oligoanovulasi? Karena estrogen yang dihasilkan itu tidak banyak. Dan estrogen yang tidak banyak, maka bisa ada NH ya. Nah, karena batas NH tadi berapa? Estrogennya 200. Sedangkan pada PCOS estrogen yang dihasilkan tidak sampai batas ke 200. Kalau kemudian tidak ada ovulasi, ada progesteron nggak? Kalau tidak ada progesteron, ada menstruasi tidak? Tidak ada. Itulah kenapa pada PCOS
Biasanya gejalanya infrequent marginal bleeding atau bahkan amenorrhea sekunder. Kemudian kalau polikistik ovari, kenapa ovarinya jadi tumbuh tapi nggak ada yang dominan? Kenapa kira-kira? Karena tadi kita tahu estrogennya banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau estrogen sedikit, kemudian reseptor FSH-nya banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau reseptor FSH-nya kemudian semua folikel sama, ada yang dominan nggak? Nggak ada yang dominan. Gitu ya, logikanya ya. Oke, ini adalah tampakan dari multiple polikistik. Jadi sel-sel telurnya, ini sel telur ya. Ini sel telur, sel telurnya itu banyak. Ya karena semua berkembang tapi nggak ada yang dominan prosesnya. Untuk definisinya nanti bisa dibaca. Ini berdasarkan pemeriksaan dan vaginal. Kita lanjut. Nah, ini yang mau kita bicarakan. Jadi androgen itu bisa kita lihat secara klinis. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anamnesis bisa kita lihat. Androgen itu nanti akan berubah menjadi peaknya berupa dihidrotestosteron. Jadi hidrotestosteron itu nanti yang bekerja untuk biasanya kelamin sekunder, sama terutama adalah pertumbuhan rambut. Jadi pada perempuan tanda-tanda hiperandrogenisme paling sering adalah kalau nggak kumis, janggut, tumbuh rambut di dada, di punggung, kemudian di lengan atau di paha. Itu adalah tanda-tanda hiperandrogenisme pada wanita. Kalau misalnya tanda-tanda ini tidak ada, tapi kemudian muncul klinis ke arah PCOS, kita bisa cek hormonal, terutama free androgen index, yaitu kita cek total testosteron, kita bagi dengan SHBG, normalnya di bawah 5%. Kenapa kira-kira kita cek resistensi insulin? Ya, karena ya patogenisnya dari situ. Biasanya kalau dulu kita cek rumah IR untuk mengetahui insulin, kadar insulin. Cuma sekarang rekomendasinya adalah cukup diperiksa oral glucose tolerance test. Nah, seperti yang kita tahu nih, kenapa PCOS beresiko untuk diabetes? Ya, karena resistensi insulin yang mendahului. Kemudian, kenapa beresiko kardiovaskuler? Ya, kembali lagi resistensi insulin. Nah, pengobatan utamanya dari PCOS itu adalah modifikasi lifestyle, karena resistensi insulin itu bisa kita modifikasi. Gimana modifikasinya? Ya, mulai dari aktivitas fisik, pola makan. Kalau misalnya punya obesitas, kita minta untuk menurunkan berat badan. Nah, kalau pada PCOS, biasanya dinding endometriumnya tebal atau tipis kira-kira? Menurut teman-teman? Tebal. Kenapa kira-kira? Karena dia paparan estrogennya walaupun sedikit tapi lama. Iya kan? Kan nggak ada menstruasi. Jadi tebal. Karena paparan estrogen yang terus menerus, proliferasi kelenjarnya akan tinggi. Seperti kita ketahui, kalau sel aktif mengalami proliferasi, dia resiko untuk mutasi. Dan jika terjadi mutasi, maka berkembang kanker endometrium. Sehingga salah satu terapi dari PCOS adalah kita akan meregulasi menstruasinya supaya resiko untuk mengalami kanker endometrium atau hiperplasia endometrium berkurang. Nah, ini terkait dengan hiperprolaktinemia ya. Mungkin sudah dibahas pada pasien-pasien dengan hiperprolaktinemia. Prolaktin itu dia akan menghambat cisplatin di hipotalamus sehingga dia akan menekan produksi FSH dan LH. Gejalanya hiperprolaktinemia biasanya gejalanya di mana? Ya, keluarnya produksi ASI. Tapi biasanya itu apabila kadarnya sudah tinggi. Jika kadarnya tidak tinggi, hal tersebut tidak selalu muncul. Jadi kenapa pada amenorrhea biasanya rekomendasi pemeriksaannya salah satunya periksa prolaktin. Nah, ini adalah berbagai faktor yang bisa menyebabkan peningkatan prolaktin. Terutama nanti mungkin teman-teman ketika masuk stase jiwa, banyak sekali obat-obatan jiwa yang kemudian menghambat dopamin. Contohnya
diselidiki antidepresan atau amitriptyline, terus haloperidol, terus mungkin pasien-pasien dengan MAH kronis yang sering dikasih ranitidin, ternyata dia mempengaruhi ya H2R antagonis, jadi bisa menyebabkan dopaminnya menurun sehingga proteinnya meningkat. Atau kemudian pasien-pasien dengan hipotiroid, kalau hipotiroid berarti FT4-nya naik atau turun? Turun. FT4 turun berarti feedback TRH-nya rendah, berarti TRH-nya naik. Dan ternyata ketika TRH-nya meningkat, dia akan merangsang produksi dari prolaktin. Sehingga pada pasien-pasien dengan hipotiroid, misalnya kita temukan juga siklus menstruasi yang tidak normal. Nah, ini adalah biomarker ovarian insufficiency. Penyebabnya tadi karena kerusakan di bagian gonadnya, bisa karena kemudian radioterapi, kemoterapi, atau karena prosedur operasi. Nah, kalau iatrogeni, kita sekarang sudah masuk ke tadi koagulopati, ovarian, I-nya iatrogenik atau karena obat-obatan. Kalau karena obat-obatan itu biasanya paling sering KB hormonal, entah itu pil KB, suntik KB, implan, itu semuanya akan mengaruhi siklus menstruasi. Selain itu juga penggunaan IUD, sehingga kalau pasien ada penggunaan IUD kemudian pada menstruasi yang tidak teratur, berarti masuk ke AUB atau PUA yang iatrogenik. Oke, kemudian kalau endometrial itu biasanya pada pasien-pasien yang mengalami infeksi endometritis, PID, itu kadang juga bisa mengalami keluhan AUB atau PUA. Nah, yang belum diklasifikasi tapi sekarang sudah mulai meningkat itu biasanya pasien-pasien post-SC atau pasien-pasien dengan riwayat SC. Itu salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah penyembuhan pasca SC. Jadi endometriumnya itu tidak bisa sembuh secara sempurna, sehingga akan menyebabkan adanya keluhan saat menstruasi atau yang bisa kita sebut dengan cesarean scar defect. Ini sudah, walaupun belum diklasifikasikan, cuma kasusnya sudah mulai banyak kita temukan karena angka SC meningkat. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang peredaran uterus abnormal. Sekarang kita sedikit membahas tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu secara klasifikasi kita bagi menjadi dua. Primer berarti tidak ada kelainan struktural, sekunder berarti ada kelainan struktural. Biasanya yang paling sering adalah endometriosis. Nah, bagaimana kita membedakan dia dysmenorrhea primer atau sekunder? Biasanya kalau dysmenorrhea primer itu berlangsung sejak masa pubertas, tapi biasanya intensitas nyerinya dia itu tidak semakin bertambah. Nah, kalau dysmenorrhea sekunder, dia itu biasanya intensitas nyerinya itu akan semakin meningkat seiring dengan usia, dan dia tidak selalu muncul saat pubertas. Biasanya ketika sudah memasuki usia-usia reproduktif yang 20 tahun ke atas. Dan biasanya kalau dysmenorrhea sekunder, dia itu ada gejala binyatanya. Contohnya, ketika dia menstruasi, rasanya waktu BAB juga nyeri. Atau ketika dia menstruasi, kok rasanya ketika kencing dia juga nyeri. Biasanya ada gejala binyatanya. Kemudian kalau dysmenorrhea sekunder, itu nyerinya adalah sepanjang menstruasi. Sedangkan dysmenorrhea primer biasanya itu hanya pada awal menstruasi. Nah, dysmenorrhea sekunder yang paling banyak itu endometriosis. Endometriosis itu terjadi karena adanya jaringan endometrium, baik itu stroma dan endometriumnya di luar dari rahim. Kalau endometriumnya ada di myometrium, namanya tadi apa? Adenomyosis. Kalau di luar rahim, namanya endometriosis. Dia bisa ada di mana saja, tapi paling banyak dia itu ada di ovarium. Di
Itu yang biasa kita kenal dengan kista coklat atau endometrioma. Selain di endometrium, di ovarium ternyata dia juga banyak di lapisan ligamen di sini, antara ligamen uterosakral atau sacrocuteinina. Sehingga seringkali kemudian pasien ketika BAB ada keluhan nyeri karena ternyata endometriosisnya nempel di sekitar kolonnya, rektumnya ya. Atau kemudian juga bisa ditemukan di vesika. Sehingga ketika di vesika, ketika kencing saat menstruasi dia akan nyeri. Dan yang paling jarang itu bisa juga ke otak. Semua itu sangat jarang. Jadi biasanya ketika menstruasi dia akan apa kira-kira? Sakit kepala berat. Ada juga yang di paru-paru, kita menemukan yang di paru-paru. Biasanya kalau siklus menstruasi berarti keluhannya apa? Sesak sama nyeri dada. Jadi biasanya keluhan itu spesifik ketika siklus menstruasi, dan ketika menstruasi lewat keluhannya akan membaik. Nah, ini adalah patofisiologi dari endometriosis. Jadi endometriosis kan tadi kita bilang adanya jaringan endometrium di luar dari uterus. Kenapa bisa di luar dari uterus? Yang pertama, itu ada namanya Samson's theory. Ya, jadi ketika menstruasi, mungkin menstruasi tidak lancar, hasilnya dia turun ke dalam lahir, ke cervix, ke vagina, tapi dia malah retrograde. Retrograde berarti kemana? Ke atas dan keluar. Berarti ke tuba sampai ke safung pelvis. Jadi dia bisa nempel di mana-mana. Karena kita tahu kalau dalam menstruasi kan juga ada bagian dari endometriumnya. Ini yang pertama, yang Samson's theory. Terus ada Mayer dan Ivanov teori. Kalau Mayer sama Ivanov teori itu biasanya karena metaplasia. Ya, selnya berubah, harusnya dia misalnya sel peritoneum, dia berubah menjadi sel endometrium. Dan yang ketiga itu Halban teori. Halban teori itu berarti sel endometrium itu maksudnya limfatik. Limfatik, akhirnya dia bisa kemana-mana. Itulah salah satu yang mendasari kenapa patogenesis dari endometriosis yang ada di paru-paru, salah satunya melalui migrasi limfatik. Oke, dari gejalanya sebenarnya sangat spesifik dysmenorrhea. Terus kemudian tergantung endometriosisnya di mana. Kalau endometriosisnya ada di sekitar rektum, berarti dia ada keluhan nyeri saat BAB. Kalau ada di vesika, berarti nyeri saat kencing juga bisa. Tergantung dari lokasinya. Dan biasanya endometriosis itu juga ada di Cavum Douglas. Cavum Douglas itu lihat di mana? Kalau Cavum Douglas kira-kira di foramen anterior atau paling posterior? Posterior. Jadi biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan fisik, kita periksa darah itu kita bisa meraba nodul di posterior. Dan ketika kalian lakukan pemeriksaan fisik ketika menstruasi, ibunya akan nyeri. Itu spesifik. Dan kalau kita ada spekulum di fornix kita akan melihat nodul warna apa kira-kira? Warnanya itu bisa seperti ini. Yang pertama kemerahan, yang kedua itu merah, atau kita lihat kayak vesikal. Cuma kalau vesikal ini biasanya kalau kita lihat dari laparoskopi atau kita teropong. Biasanya kalau kita di nodul, kalau kita lihat di fornix biasanya nodulnya berupa kehitaman atau kecoklatan. Gitu ya. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa lewat USG. Biasanya USG kita lihat kista ovariumnya, atau kemudian kita MRI, dan paling bagus memang kita lakukan laparoskopi. Untuk biasanya endometriosis ini selain keluhan nyeri ada keluhan infertilitas. Karena biasanya yang pertama dengan adanya endometriosis di ovarium, telur kualitasnya akan menurun. Dan yang kedua, biasanya karena ada endometriosis, sel tubanya atau jaringan organ tubanya itu akan lengket, sehingga tidak bisa untuk jalan sperma dan bertemu dengan sel telur. Jadi mekanisme utamanya adalah nyeri, dan yang mungkin kalau bila pasien ada keluhan infertilitas maka bisa juga dilakukan tata laksana infertilitas. Biasanya butuh, kalau kita bilang teknologi reproduksi berbantu, entah dia dengan insent atau FGM. Mungkin itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak? Mungkin kita lanjutkan.
Kita semua diambil apa? Oke. Ada di ruang asuh. Jadi saya cuma akan nanti sedikit ya teman-teman tadi Syafa'ijul dan tadi. dokter Kuki sudah sangat lengkap. Jadi tugasnya sangat ringan. Yang kata 2023 ya. Kenapa tadi dokter Atan nyebut ke sana tuh saya dengar suara yang gitu. Meskipun saya nggak lihat ya, ini gitu. Baik teman-teman. Jadi ada banyak parameter lab yang bisa kita gunakan untuk pemeriksaan gangguan menstruasi ini. Tapi syaratnya adalah bahwa gangguan menstruasi itu yang memang betul-betul bisa didiagnosis menggunakan pemeriksaan lab. Contohnya kayak kalau dia nyeri saat menstruasi dismenorrhea gitu ya, labnya nggak ada yang berubah ya. Jadi ada beberapa kelainan menstruasi yang memang bisa didiagnosis menggunakan lab, ada juga yang tidak, jadi tidak semuanya ya. Jadi kalau misalnya pacarmu itu premenstrual, ngamuk-ngamuk terus ya jangan disana, belum tentu itu kelainannya ada di yang hubungan dengan laboratorium ya. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah dijelaskan dulu begini. Prinsipnya adalah kita saat mendiagnosis adanya gangguan menstruasi, itu kita harus menyingkirkan dulu kemungkinan kelainan atau gangguan anatomis. Kalau anatomisnya belum kita singkirkan, jangan masuk ke yang step berikutnya. Ya. Jadi kalau anatomisnya ternyata terdiagnosis adanya kelainan anatomis, ya sudah stop sampai situ, kita refer ke SPOG. Nah, tapi kalau ternyata anatomisnya normal, nah baru kita bisa ke step berikutnya yaitu gangguan ovulasi. Sebetulnya ada banyak banget teman-teman, tapi kalau saya paling senang kok yang ini ya. Terserah kalian mau pakai mana, nggak ada yang salah, nggak ada yang betul, tergantung kecocokan kalian mau pakai algoritma yang mana. Ya. Pada prinsipnya sama. Setelah kelainan anatomis itu kita singkirkan, baru kita masuk ke pasien itu hamil atau tidak, yang baru kita disampaikan. Untuk pengetesan pasien hamil ini, kita bisa menggunakan metode kualitatif atau yang kalian kenal sebagai urine pregnancy test. Itu kualitatif. Adanya beta HCG di dalam urin pagi, ya kualitatif ada beta HCG atau tidak. Ya. Tapi kalau mau yang lebih objektif lagi, nggak kualitatif, itu ada yang kuantitatif. Kita menggunakan sampel darah. Ya. Mau tahu beda harganya? Kalau yang kualitatif, kalau di rumah sakit akademik RSA, itu harganya sekitar 40.000. Ya, murah kan? Murah. Kalau yang kuantitatif, beta HCG menggunakan sampel darah, itu harganya 500.000. Jadi bedanya jauh, ya. Jadi kalau saya menyarankan, kalau saya sebetulnya dokter yang suka efisien. Jadi saya akan menangani pasien dengan efisien. Kalau memang pasien memang gangguan menstruasi, kemudian biasanya kalau pasien itu kemudian tes kehamilan, itu kalau dia gangguan menstruasi, seorang nona belum menikah, riwayat hubungan seksual nggak tahu, ya. Nah itu kalau dia datang sama ibunya, nah ini repot teman-teman. Ya, nanti begitu ngeluarin hasil lab, ke lab terus ngeluarin hasil labnya gitu ya, tes kehamilan positif. Nah itu biasanya yang kena amuk adalah dokternya. Ya. Dokter ini hasilnya salah. Hasil salah gimana? Orang reagennya di belakang menunjukkan adanya 2 garis pada tes kehamilan ya. Ya. Oh ya, kalau besok kalian koas, misalnya kalian kurang kerjaan kemudian pengen ke lab gitu ya, di lab itu ada 2 ini tambahan aja, ada 2 reagen yang bentuknya sama, warnanya sama, sampelnya sama, yaitu tes untuk memeriksa narkoba sama tes untuk memeriksa urin ya, itu bentuknya sama ya. Itu yang urin, kalau 2 garis itu positif ya, saling urin. Tes kehamilan urin itu 2 garis positif karena metodenya ikatan antigen antibodi. Tapi kalau yang tes narkoba itu metodenya kompetitif. Jadi kalau 2 garis itu negatif. Ya. Nah itu. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian bisa mengerjakan sama pas koas atau pas internship itu mengerjakan sendiri di laboratorium, pastikan yang kehamilan ya kehamilan. Kalau amfetamin benzodiazepin ya itu untuk narkoba. Ya. Karena interpretasinya beda. Oke, ini ya. Jadi pastikan dulu itunya dia negatif. Kalau dia positif berarti hamil, sudah selesai masalah.
Kemudian kalau dia negatif baru dilanjutkan ke tes berikutnya, FSA. Ya. Jadi FSA ini nanti kita lihat dia normal atau tidak. Nah, kemudian kalau FSA-nya normal atau turun, cek prolaktin. Ya, nanti kita lihat. Oke, jadi ini tipe-tipe menstrual disorder yang bisa kita jumpai. Ya. Jadi ada abnormal bleeding, kemudian amenorrhea, dysmenorrhea, dan sebagainya. Nah, kemudian ini tadi juga sudah disampaikan berulang-ulang kali ya, saya skip aja. Nah, ini adalah yang bisa kita diagnosis menggunakan pemeriksaan laboratorium. Jadi tidak semua, ya. Tidak semua. Jadi bisa kita diagnosis adalah yang saya kasih warna merah kasus-kasus ini. Oke. Ini pemeriksaan lab yang kita gunakan secara rutin. Sebetulnya ada banyak lagi yang lain, tapi itu tidak rutin kita gunakan. Jadi yang pertama tadi sudah saya terangkan untuk beta CG. Nah, kemudian ini gonadotropin ya. Ini gonadotropin itu ada 3 yang bisa kita cek, FSA, LH, dan HCG. Nah, HCG tadi ada 2, kalian mau yang kualitatif atau mau yang kuantitatif. Kemudian untuk HCG ini prinsipnya dia itu ada di dalam darah. Karena dia itu ada di dalam darah, maka dia akan diekspresikan ke urin. Kemudian kenapa harus yang urin pagi hari, bukan urin yang siang atau sore? Karena dengan urin pagi kita akan mendapatkan konsentrasi HCG yang paling banyak, karena semalaman itu kan pasien tidur nggak tipis. Nah, itu yang kita harapkan bisa mengambil porsi HCG lebih banyak. Jadi urin pagi. Kalau urin Sabtu sudah nggak apa-apa juga, asalkan beta HCG-nya sudah mencukupi cut off untuk mendapatkan hasil positif. Misalnya dia hamil, kemudian ada HCG-nya dan HCG yang cukup banyak di siang hari, tidak masalah ya. Tapi kemungkinan untuk mendapatkan hasil positif lebih besar saat dia itu pagi hari. Oke, ini ya tadi untuk HCG ada pada urin, ada lewat darah. Kemudian untuk FSA, jadi tadi gambar-gambar tadi sudah lengkap banget ya, kapan FSA dikeluarkan, siapa yang memicu FSA untuk keluar. Ya. Saya cuma ingin menegaskan di sini aja biar kita tidak mengulang-ulang. Jadi kalau kita interpretasi hasil laboratorium itu pasti ada yang namanya nilai normal. Kalau kalian mungkin tahunya nilai normal, tetapi itu sebenarnya salah. Yang betul adalah nilai rujukan, reference range. Definisi dari nilai rujukan atau nilai normal ini itu adalah nilai yang didapatkan pada 95% populasi normal. Taruh lagi, kalian misalnya ingin mendevelop pemeriksaan laboratorium terbaru, taruhlah pemeriksaan apa ya? Atau misalnya kalian mau ngecek HB pada pasien usia 5-10 tahun misalnya, range-nya menurut kalian beda. Nah, itu caranya gini, kalian kumpulin anak usia 5-10 tahun, misalnya kalian kumpulin 1000 anak. Nah, 95% sebuah anak yang secara fisik sehat. Nah, 95%-nya itu dia normal. Nah, ada kalanya ada porsi di mana 2,5% itu dia akan HB-nya akan tinggi dan 2,5% populasi tersebut akan rendah. Tetapi itu sebetulnya juga masih normal. Ya, jadi jangan bingung kalau kalian menjumpai hasil lab di mana beta HCG-nya ini mungkin pada fase folikuler dia tampak rendah, tetapi klinisnya normal dan tidak ada gangguan apa-apa, itu bisa. Ya. Jadi definisi adalah nilai normal adalah nilai yang kita jumpai pada 95% populasi sehat. Ingat ada 5% yang itu di luar ini tetapi sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menginterpretasi hasil laboratorium, pastikan kita mengetahui saat fase apa pasien itu diambil darah. Jangan khawatir, nanti soal saya itu ada notes-nya. Ya. Pasien seorang ibu misalnya usia 31 tahun mengeluh dengan adanya gangguan menstruasi, suami sudah tidak pulang selama 6 tahun. Nah, terus nanti saya tanya soalnya menarik kan? Ya. Kemudian nanti ada keterangan sampel diambil pada tanggal sekian, di mana dia menstruasi terakhir tanggal sekian. Jadi di situ kalian bisa menentukan sampel itu diambil saat pasien itu fase folikuler atau fase luteal. Bisa dipahami? Nah, oke. Jadi kalau kalian periksa di lab warna kuning, sebetulnya saya kerja di lab yang kuning, saya nggak bilang itu Prodia ya. Nah, itu promosi nggak apa.
Ya, kalau dilihat yang warna kuning itu dia menyertakan pasien itu hari pertama menstruasi terakhirnya tanggal berapa, pasien itu diambil darah tanggal berapa, itu disertakan. Kemudian nanti nilai rujukannya ya ada kayak gini ya. Nah itu kan dilihat yang warna kuning. Kenapa yang kuning itu mahal ya? Karena mahal. Ya. Orang-orang ya promosi kayak gitu. Nggak apa-apa, ini setawa kita masih jalan ya. Nah, tapi kalau kalian periksanya di rumah sakit, di RSA gitu ya, kita hanya menyatakan ini aja. Ya. Untuk hari pertama menstruasi terakhirnya, kita biasanya tidak menyatakan. Ya, oke, next ya. Jadi nanti soal saya pastikan ada keterangan kapan sampel itu ya. Biar kalian nggak bingung. Ya. Oke, ini Ana juga demikian. Jadi Ana tadi ya untuk dia untuk memaintain ya, untuk memaintain. Ya. Kemudian nanti juga akan saya sertakan kapan sampel itu diambil. Jadi apakah nanti gangguan menstruasinya terkait dengan gangguan pada RH, FSH dan teman-temannya. Ini GNRH, gonadal producing hormone. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi GNRH ini bisa kita gunakan dia untuk mendiagnosis penyebab dari menstruasi yang tidak teratur. Ya, bisa karena dia fungsional hipotalamus amenorrhea. Nah, ini biasanya dia terkait dengan penurunan GNRH. Jadi kalau GNRH-nya dia turun, ya tentu saja akan ke bawahnya dia akan turun. Next, berikutnya estrogen. Nah, estrogen yang kita cek di laboratorium itu dominan adalah E2. E2 yang kita gunakan untuk keperluan gangguan kelainan menstruasi. Kemudian, ini ya, saya next lagi ya, karena tadi sudah sangat lengkap oleh Dr. Kuki. Kemudian untuk progesteron ini juga demikian, itu fungsi-fungsi dari progesteron. Jadi progesteron itu diproduksi oleh positium dengan fungsi yang ada di atas ini. Nah, kemudian yang mau saya tekankan nanti yang prolaktin. Jadi prolaktin itu teman-teman, yang tadi sudah disampaikan Dr. Kuki, itu memang dia ada memang pada kasus kelainan hormonal yang lain. Memang terkadang membingungkan ya, saat pasien itu datang dengan gangguan menstruasi, amenorrhea, itu kenapa kok bisa tiroid itu berperan? Nah, jadi salah satu penyebab dari hiperprolaktinemia itu adalah adanya hipotiroid. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Saat pasien itu mengalami hipotiroid, maka akan ada mekanisme umpan balik yang menyebabkan si hipotalamus itu memproduksi TRH, thyroid releasing hormone. Kalau nggak salah dulu saya sudah pernah berkali-kali menyatakan saat kuliah ya, kunci utamanya adalah TRH. Jadi kalau TRH ini dia kadarnya tinggi, barulah nanti si pituitary bisa ngeluarin TSH. Ya. Nah, sayangnya saat TRH ini dirilis, dia akan memicu pengeluaran prolaktin. Nah, inilah yang nanti akan mengakibatkan amenorrhea akibat hiperprolaktinemia. Soal kedua, ya, kita tahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan khawatir, saya akan ngasih kisi-kisi soal biasanya sudah belajarnya nggak belajar kemana-mana ya. Oke teman-teman, ini ya hubungan thyroid function tadi. TSH perlu kita assess juga ada gangguan atau tidak. Nah, kelainan thyroid perlu kita assess. Nah, kemudian saya sekarang mau bertanya, saat kalian mencurigai kelainan thyroid, hormon apa yang akan kalian periksa pertama kali? Apakah mau periksa semua? Nah, kalau kalian periksa semua, terima kasih ya. Karena itu akan memperkaya laboratorium. Tapi saya nggak suka ya gitu ya. Oke, pertanyaan saya, kalau kita curiga pasien dengan gangguan tiroid, apa yang mau kalian periksa untuk screening pertama kali? Tembak? TSH? Siapa bilang TSH? Betul TSH. Seneng deh gangguin kalian ya. TSH mungkin. Ya, jadi yang kita cek pertama kali adalah TSH. Kenapa TSH? TSH ini paling sensitif. Jadi begitu pasien mengalami gangguan tiroid, begitu T3 dan T4-nya itu turun, itu TSH akan langsung merespon ya. Jadi TSH kita cek sebagai parameter pertama. Nah setelah TSH dicek, baru kita cek free tempat-nya. Kalau pasien
Terus pasiennya dicoblos 2 kali enggak, dicoblos sekali ya. Dicoblos sekali untuk TESA. Nanti begitu TESA-nya ternyata ada kelainan, TESA-nya misalnya turun, TESA misalnya dia naik, nah baru kita cek yang BT4-nya. Dicoblos lagi enggak? Ya. Jadi darah yang sudah diambil di laboratorium itu dia mampu bertahan 1 bulan. Karena darah ini habis dicek, sisa sampel itu akan disimpan di dalam freezer dan itu bertahan 1 bulan. Sebetulnya nggak 1 bulan, sebetulnya 1 tahun. Tapi kenapa 1 bulan? Ya karena freezernya penuh. Ya. Alasannya itu. Ya, tapi sebetulnya itu bertahan 1 tahun. Karena pasien itu banyak ya. RSA itu dia udah segitu, apalagi Savito itu lebih banyak lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita nyimpen freezer nanti labnya kayak pabrik es krim karena banyak freezer. Jadi kita biasanya masih rumah sakit kebijakannya hanya 1 bulan disimpan. Nah, begitu dokter sudah mendapatkan hasilnya TSA ternyata normal, mau lanjut treatment, tinggal calling ke laboratorium, sampel yang itu di tracking, kemudian dilakukan towing itu kendalikan, kemudian kita run untuk treatment ya. Seperti itu dokter. Nah, nanti baru ketahuan. Dia yang apa? Ini sebenarnya kuliah yang lalu ya. Cuma saya ulang lagi. Nah, sama. Nah, kemudian ini sedikit tentang gonad. Jadi gonad itu prinsipnya kalau pada laki-laki testis, pada perempuan itu ovarium itu gonad. Nah, yang tadi istilah hipogonadism, kemudian hipergonadotropik. Nah, ini saya ingin membantu memperjelas saja bagi yang belum jelas. Kalau yang sudah jelas, alhamdulillah. Nah, jadi prinsipnya kita mengenal yang tadi ada normogonadotropik juga ya. Nah, yang ingin saya tekankan itu yang hipergonadotropik dan hipogonadotropik. Jadi kalau ada istilah hipogonadotropik berarti di atas ya, berarti di atas ya. Di atas adalah hiper, di bawahnya adalah hipo. Misalnya seperti itu. Nah, cara belajarnya biar kalian, tadi saya sudah sempat melihat beberapa kok sepertinya masih belum ngeh sama ini ya. Jadi prinsipnya adalah saat kita mendengar istilah hipergonadotropik berarti yang di atas itu hiper. Kemudian hipogonadism berarti yang di bawah itu hipo. Nah, ini prinsip ini berkaitan sama hasil laboratorium yang nanti akan pasien dapatkan. Ya. Misalnya kita lihat tanda-tandanya sama. Nah, ini ya, jadi misalnya ini yang hipogonadotropik, hipogonadism, maka gonadotropiknya itu sudah sedikit. Nah, estrogennya sedikit, gonadismnya juga sedikit, karena misalnya sedikit. Nah, cara belajarnya, kalau saran saya, kalian harus bisa menggambar ini dengan langsung kalian gambar tanpa apapun, ya, langsung kalian gambar. Jadi alurnya ini kalian gambar. Nah, kalau kalian sudah bisa menggambar ini, insya Allah nanti saat ujian itu nilainya sempurna. Ya. Karena soal-soalnya cuma dari sini, cuma dari asistingnya saja. Saya gambar. Ya. Jangan kepikiran untuk ngeprint gambar kemudian dibawa. Ya. Itu cara SMA teman-teman, cara SMA. Kalian tidak eksklusif kok melakukan kayak gini lagi ya. Kalian gambar. Kalau betul ini aja kok, sebenarnya kalian tahu ini udah ini tadi kuliah kita selama 2 jam ini sudah selesai hanya dari 1 jam ini. Ya. Oke, ingat tadi ya hipergonadotropik hipogonadism berarti atas itu tinggi, yang bawah itu rendah. Kalau hipo baik atas maupun bawah itu rendah. Oke, yang ada di situ. Ini hipo, estrogennya turun, testosteron turun. Kemudian kalau yang hipo, itu estrogen turun, FSH LH-nya itu tinggi. Oke, ini PCOS tadi juga sudah diterangkan sangat jelas oleh Dr. Kuki. Nah, parameter yang sering terlupakan saat kita mengakses pasien dengan gangguan menstruasi, terutama amenorrhea, ya, itu adalah CBC, complete blood count. Dikenal juga sebagai darah rutin atau hematologi lengkap bersama. Ya. Nah, ini kita akses trombositnya tadi. Ya. Nah, pada Dr. Kuki tadi leukemia. Leukemia itu sebetulnya karena proses desakan. Ya. Sel-sel darahnya itu sangat dominan sehingga mendesak sel normal yang berproliferasi di sumsum tulang. Nah, akibatnya trombopoiesis tidak akan berjalan. Ya, trombopoiesisnya akan terhambat oleh leukemia yang ada, baik itu leukemia dari golongan leukosit maupun dari golongan eritrosit.
Kemudian jangan lupakan juga untuk coagulation panel, ingat ya ada jalur bersama, jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Nah, ini juga penting saat kita mengakses. Ya. Jadi kalau besok di soal ada pertanyaan parameter apa saja yang akan kalian lakukan, ya kalian sudah tahu apa adanya. Kemudian blood count, kemudian hematologi ini ya, hemostatis, APTT, PTT, kemudian yang tadi ada parameter hormonal yang lainnya. Nah, kalau diurutkan dari biaya paling murah itu adalah CBC. CBC itu cuma sekitar 70 ribuan. Kemudian koagulasi ini satu paket itu sekitar 150 ribuan. Nah, kalau yang hormonal yang tadi saya sebutkan di depan itu di atas 300. Jadi nanti sebagai dokter juga kalian harus bisa milah ini mana yang duluan. Ya. Jangan langsung semua. Ya. Kalau semua itu akan memperkaya laboratorium. Tapi terima kasih. Ya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusi ya biasanya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu dok, mau makan. Ada pertanyaan nggak ke dokter Wisma, dokter Soto, ada? mau mandaan. Nggak ada, udah mau silakan ya. Oke, baik, terima kasih atas